Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita buka materi kita dengan membacakan doa. Nah, kepada ketua kelas tolong bantu ibu ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau bertanya, untuk apa sih kita belajar? Ya, selain untuk mendapatkan nilai, kita tuh belajar untuk supaya pintar. Dari kita awal-awal tidak mengetahui sesuatu, jadi kita tahu akan banyak hal. Itulah fungsi belajar. Jadi jangan mindsetnya jangan kalau misalnya belajar itu buat dapat nilai bagus, jangan. Tapi belajar itu untuk membuat kita paham dan mengerti akan apa aja yang terjadi di dunia ini. Ya, janji sama ibu belajar untuk pintar. Iya, alhamdulillah. Nah, ada yang ingat apa kita yang pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, sistem peredaran darah. Kita telah mempelajari bagaimana darah itu beredar di dalam tubuh kita. Ada 2 organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ada 2 peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Iya, betul sekali. Nah, kita pada materi ini akan belajar tentang ekosistem. Sebelum kita mulai belajarnya, kita seperti biasa kita lakukan dulu kuis kecil-kecilan ya. Ketua kelas tolong ibu untuk membagikan lembar soal kepada teman-teman semuanya. Iya, terima kasih. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan soalnya ya. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Kepada ketua kelas tolong bantu ibu lagi ya. Iya, terima kasih nak. Selanjutnya, mari kita simak sama-sama tentang video pembelajaran yang sudah ibu buat tentang ekosistem. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ekosistem. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini, Ibu? Yang pertama, jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, daur hidup hewan. Yang ketiga, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang keempat, aliran energi. Yang pertama, jenis hewan berdasarkan makanannya. Ayo, ada berapa jenis? Ada yang udah tahu? Belum? Yuk kita belajar. Nah, dari gambar ini anak-anak tahu nggak gajah makannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya, betul. Namanya herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Memiliki gigi seri yang berfungsi memotong makanan sebelum dikunyah dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Jadi, gigi seri memotong, gigi geraham itu menghaluskan makanan. Selanjutnya, dari gambar ini anak-anak tahu dia makan apa? Iya, dia makan daging. Itu disebut sebagai karnivora. Karnivora adalah hewan yang memangsa hewan lain sebagai makanannya. Hewan karnivora memiliki gigi taring untuk merobek daging hewan dan gigi geraham yang tajam untuk mengunyah daging dan tulang. Selanjutnya, hewan ini makan apa? Iya, beruang itu makan ikan. Iya. Terus selanjutnya dia makan apa? Makan buah, makan madu. Hewan ini termasuk kepada jenis hewan omnivora karena hewan ini memakan tumbuhan dan juga hewan. Susunan gigi hewan omnivora terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan geraham seperti manusia. Nah, kita berhenti dulu. Kita kuis dulu ya. Ini hewan ini makannya apa aja? Iya, makannya itu ada cacing, ada biji-bijian, ada buah-buahan. Berarti dia termasuk ke dalam omnivora. Selanjutnya, ikan. Ikan makan apa aja? Ikan makan cacing, iya. Terus ikan juga makan dedaunan di dalam sungai, di dalam laut. Jadi ikan termasuk kepada omnivora juga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari daur hidup hewan. Apa sih daur hidup, Ibu? Nah, daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup.
di mana perubahan bentuk pada hewan dari masa telur sampai dewasa dinamakan metamorfosis. Biasanya metamorfosis ini dialami oleh serangga. Jenis metamorfosis ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna apa sih, Bu? Metamorfosis sempurna adalah suatu perkembangan hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau tubuhnya setelah dia menetas atau lahir. Metamorfosis sempurna terjadi apabila terdapat perbedaan bentuk yang cukup besar di setiap fase perkembangannya, di mana larva atau ulat benar-benar berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada kupu-kupu, ada lebah, ada semut, ada nyamuk, ada lalat, dan ada katak. Ini contoh dari metamorfosis sempurna. Dari telur menetas menjadi ulat, ulat masuk ke dalam fase pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Ya, dari telur berubah menjadi larva atau ulat, lalu berubah jadi pupa dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tetap perubahan penampilan fisik, namun tidak terdapat perbedaan yang besar pada bentuk bayinya dengan bentuk dewasanya. Contohnya ada kecoa, ada belalang, ada jangkrik, ada rayap, kepik, dan capung. Dan prosesnya pun tidak panjang seperti metamorfosis sempurna. Prosesnya itu hanya dari telur berubah menjadi nimfa, berubah kemudian menjadi dewasa. Lihat anak-anak, lihat di sini bentuk setelah menetasnya dan bentuk setelah dewasanya tidak memiliki perbedaan yang cukup besar, bukan? Itulah yang disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Anak-anak tahu nggak siapa itu? Rantai makanan adalah perpindahan energi antar jenjang organisme. Di mana perpindahan energinya itu dari mana aja sih, Bu? Dari produsen berpindah ke konsumen tingkat 1, berpindah ke konsumen tingkat 2 sampai konsumen tingkat terakhir, lalu diuraikan oleh dekomposer dan kembali lagi ke produsen. Nah, produsen adalah tumbuhan karena tumbuhan itu menghasilkan energinya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen itu adalah penghasil energi. Lalu ada yang disebut sebagai konsumen tingkat 1, adalah hewan herbivora yang mengambil energi langsung dari tumbuhan. Contohnya ulat, kambing, sapi, burung merpati, dan tikus. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Apa sih, Bu? Mereka itu merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya ular. Konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya elang ya. Nah, untuk dekomposer berfungsi untuk menguraikan tubuh hewan yang sudah mati, kemudian akan diubahnya untuk menjadi pupuk bagi tanaman produsen. Ini dia rantai makanannya, dimulai dari proses fotosintesis, lalu ke konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan kemudian diuraikan oleh bakteri setelah konsumen tingkat 3-nya mati, lalu diubah menjadi pupuk dan dimanfaatkan sebagai sumber dari makanan oleh padi. Nah, jaring-jaring makanan adalah terjadi apabila beberapa rantai makanan bergabung satu dengan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin cuma hanya satu rantai makanan yang terjadi, bukan? Dan hal itu gabungan dari beberapa rantai makanan itulah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Ini contohnya, di mana tidak hanya berbentuk lingkaran, tetapi misalnya belalang juga bisa dimakan ayam, belalang juga bisa dimakan oleh katak dan ayam bisa dimakan oleh elang. Jadi kumpulan dari rantai-rantai makanan itu adalah disebut jaring-jaring makanan. Stop dulu. Kita kuis lagi ya. Gak susah kok. Jadi contohnya adalah perhatikan proses metamorfosis di bawah ini. Metamorfosis di atas termasuk ke dalam metamorfosis. Jadi di gambar ini adalah kita lihat metamorfosis katak. Dari mana telur berubah jadi kecebong, berubah jadi katak muda dan katak dewasa. Apakah
dari dia lahir, dari dia menetas sampai dia dewasa, bentuknya sama? Tidak kan? Berarti ia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Selanjutnya, hewan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam golongan konsumen tingkat 1 adalah A. Sapi, B. Kelinci, C. Buaya, D. Tikus. Jawabannya apa? Jawabannya adalah buaya. Pengertian dari konsumen tingkat 1 tadi ada yang ingat? Konsumen tingkat 1 tadi adalah konsumen yang langsung memakan produsen, konsumen herbivora. Jadi dari pilihan ini yang tidak herbivora adalah buaya. Selanjutnya adalah kita mempelajari aliran energi. Apa itu sih, Bu? Itu adalah proses aliran energi antar organisme yang dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan yang sesuai urutan ini dinamakan rantai makanan. Rantai makanan menentukan arah dari aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Aliran energi merupakan rangkaian perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, mulai dari cahaya matahari sampai ke konsumen tingkat akhir. Penting, jumlah aliran energi akan berkurang pada setiap tahapan rantai makanan. Contohnya, jikalau produsen menghasilkan 100% aliran energi, setelah dikonsumsi oleh ulat akan berkurang menjadi 70%, lalu dikonsumsi oleh katak nanti berkurang menjadi 50%, dan energi setelah dikonsumsi oleh ular akan mungkin cuma tinggal 30%. Jadi, jumlah aliran energi akan berkurang pada setiap tahapan rantai makanan. Oke, terima kasih. Kita udah sama-sama tonton videonya ya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada dari anak-anak Ibu yang masih belum mengerti tentang ekosistem? Yang ini bertanya, silakan tunjuk tangannya. Nggak ada. Bagus, ternyata sudah mengerti semua. Untuk memantau apakah anak-anak Ibu sudah mengerti semuanya, mari kita lakukan kuis lagi ya. Wakil ketua kelas tolong maju bantu Ibu. Kita bagikan lagi soalnya. Ya, terima kasih. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. 5 menitnya udah selesai. Nah, wakil ketua kelas tolong bantu Ibu kumpulkan lagi ya. Iya, terima kasih Nak. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih kesimpulan. Jadi materi kita itu tentang ekosistem, di mana di ekosistem itu kita mengenal pertama hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan karnivora, ada hewan herbivora, dan ada hewan omnivora. Lalu adanya rantai makanan, di mana itu adalah proses makan dan dimakan di alam. Jadi dimulai dari produsen, terus ke konsumen tingkat 1, terus ke konsumen tingkat 2, dan terus ke konsumen tingkat akhir. Setelah konsumen tingkat akhir mati, maka dia diuraikan oleh dekomposer atau bakteri dan diubah menjadi makanan atau pupuk bagi tumbuhan. Iya, itulah materi kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kepada ketua kelas. Tolong Ibu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk menambah pemahaman kita terhadap materi kita pada hari ini, Ibu ngasih anak-anak semua tugas di rumah, yaitu mengerjakan tugas tema 5 tentang ekosistem yang ada di LKS. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.